Kemudian yang paling penting adalah kita mengetahui tentang rukun umroh. Ya, di dalam umroh atau haji bahwa ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Ya. Kalau di ibadah sholat kan wajib saja, ya, sama antara rukun dengan wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka hukumnya berdosa. Nah, kalau dalam ibadah umroh dan haji itu beda antara rukun dengan wajib, ibu-ibu. Ya. Apa bedanya antara rukun dengan wajib? Kalau rukun itu lebih penting, walaupun hukum wajib sama-sama penting, ibu. Karena kalau rukun dalam ibadah haji maupun umroh sesuatu yang harus dilakukan, ya, atau tidak boleh ditinggal dan tidak bisa dibadalkan. Maka kalau dalam ibadah haji, ketika datangnya waktu wukuf, ya, yang sedang di rumah sakit, kemudian yang sedang sakit, semuanya dibawa ke Arafah. Ya. Oleh karena itu dalam umroh juga ada rukun umroh. Ya, buntin, ada rukun umroh. Jadi sesuatu yang harus dilakukan, tidak bisa ditinggal dan tidak bisa dibadalkan. Apa saja coba Bu? Kalau dalam rukun umroh itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dibadalkan. Maka kalau tidak bisa dilakukan, ya, maka ibadah umroh atau hajinya tidak sah kalau meninggalkan rukun. Beda dengan wajib. Kalau wajib haji atau wajib umroh harus dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya bisa dibadalkan atau diganti dengan dam, ya, atau disebut pengganti. Kita akan membahas tentang rukun umroh, sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa dibadalkan, ya, dan tidak bisa diganti dengan dam. Yang pertama apa saja ibu bapak tentang rukun umroh? Ayo. Rukun, kalau tadi kan syarat, ya. Kalau syarat umroh, nah, syarat umroh, syarat haji, Islam, balik, berakal, mampu, merdeka. Ya. Kalau rukun, yang pertama adalah apa? Niat. Atau disebut ihram. Apa katanya Bu? Ihram. Ya. Kenapa disebut ihram? Padahal di dalamnya itu niat, di dalam hati, dan diucapkan dan dikerjakan, itulah niat. Ya. Yang pertama adalah ihram. Kenapa dalam haji atau umroh disebut ihram? Karena niatnya sudah memakai pakaian ihram. Itu bedanya Pak Sanana. Ya. Karena banyak niat, pekerjaan niat yang tidak memakai pakaian ihram. Maka di dalam haji ataupun umroh, rukun yang pertama adalah ihram, yang di dalamnya memang niat. Jadi niat ketika memakai pakaian ihram. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Di mana niatnya? Ya, saya akan membawakan contoh ketika kita berangkat ke Madinah dulu. Nah, setelah 3 hari kita di Madinah melakukan ibadah dengan sempurna, ya. Kemudian kita menjelang ke Mekah untuk melakukan rukun yang kedua, maka rukun yang pertama dilakukan di Bir Ali. Nah, disitulah tempat niat ketika ibu dan bapak nanti setelah memakai pakaian ihram. Coba gimana niatnya setelah memakai pakaian ihram? Labbaik Allahumma umrotan. Karena kan kita mau umroh. Jadi ibu supaya gampang niatnya, ingat kepada apa? Talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Itu artinya, wahai Allah, kami datang untuk melaksanakan ibadah umroh atas panggilanmu. Atau wahai Allah, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Subhanallah. Jadi kita sudah niat,
sudah janji kepada Allah, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Di situ ibu bapak setelah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, kemudian kita melakukan niat. Coba niatnya bareng ibu bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Diulang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu baru niat. Rukun yang pertama. Ya, sudah memakai pakaian ihram, kita dalam keadaan suci, kemudian sudah sholat sunat 2 rakaat, disitulah niat. Setelah niat, kita keluar dari Masjid Bir Ali, kemudian naik bis. Ya, boleh niat di sekitar Bir Ali, ya, atau di dalam Masjid Bir Ali, atau ketika kita akan berangkat melaksanakan rukun yang kedua. Ya. Nah, kemudian perjalanan dari Bir Ali menuju Makkah. Di Makkah kita akan istirahat, mungkin ke hotel dulu ya. Koper-koper sudah diangkut ke hotel. Kemudian ibu istirahat sebentar, nanti dibicarakan lagi sama mutawif atau pembimbing apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian kita istirahat dulu sebentar di Makkah wal Mukarramah. Ya. Rukun yang kedua adalah tawaf. Salah satu yang harus kita perhatikan sebelum tawaf adalah syarat-syarat tawaf. Apa coba syarat-syarat tawaf ibu bapak? Syarat-syarat tawaf yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kena abdas heula be. Abdas heula, suci heula. Nah, harus suci dari hadas dan najis. Kita harus berwudu. Ya, silakan ibu bapak nanti mau tawaf, dan hati-hati ketika di Mekah karena kita sedang dalam keadaan ihram, kita harus mengetahui larangan-larangan yang ada dalam ihram, hal-hal yang dilarang dalam ihram. Ya, apa hal-hal yang dilarang dalam ihram? Coba dari mulai tadi niat, menutup aurat, yang dilarang terbuka aurat. Ibu-ibu hati-hati ini, terbuka aurat, karena aurat ibu-ibu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian apalagi ibu bapak? Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong kuku, rambut. Ya, termasuk binatang dari yang kecil ibu bapak. Ya, ada rentit, ada nyamuk itu tidak boleh, be. Ya, harus ditahan. Nah, nggak boleh itu, be. Nah, kemudian apalagi ibu bapak? Ropas wala ropasa wala jidala fil haj. Ya, pokoknya harus bersihkan hati, bersihkan fisik ya, dari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Dari kapan? Dari mulai tadi niat. Nah, kemudian rukun yang kedua kita akan melaksanakan tawaf. Yang pertama syarat tawaf harus suci, berwudu dulu. Ya, di hotel berwudu semuanya, nanti diingatkan semua ya Nek ya, semua diingatkan. Udah abdas belum? Ya udah wudu belum? Kalau ada yang batal kemudian wudu lagi, di perjalanan tidak apa-apa sebelum masuk Masjidil Haram. Ya, saling menunggu saja. Nah, yang pertama adalah suci. Kemudian kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, syarat yang kedua adalah ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, melihat Ka'bah, disitulah kita berdoa. Syarat yang kedua, mulai tawaf harus dari mulai Hajar Aswad. Di sini ada Hajar Aswad. Nah, ibu datang nanti ke sini, ya, ke Masjidil Haram. Dari manapun arahnya, itu harus diawali tawaf itu dari Hajar Aswad. Di sini bu, di sini. Nah, walaupun ibu bapak umpamanya hotelnya sebelah sini, tetap harus mutar. Masuk Masjidil Haram ke sini, kemudian masuk ke arah apa ini bu? Hajar Aswad. Jadi yang kedua, kita harus mulai tawaf dari arah Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad satu putaran, satu kali ke Hajar Aswad lagi. Ya. Maka yang ketiga syaratnya
harus 7 keliling. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah deh. Jadi harus 7 keliling mengelilingi Ka'bah dari mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, ini dihitung 1 kali. Yang keempat adalah harus di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau kata Babeh nanti, Nek, kita tawafnya di luar Masjidil Haram aja, yuk keliling Masjidil Haram, nggak bisa, itu tidak memenuhi syarat tawaf ya. Ya, itu masuk syarat-syarat tawaf apabila berada di dalam masjid. Jadi apa syaratnya Ibu Bapak? Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua dimulai tawaf dari arah Hajar Aswad. Nanti kalau tidak kelihatan Hajar Aswadnya karena tertutup oleh orang lain, yang tidak terlihat Hajar Aswadnya, maka kita akan dapat patokan dengan lampu hijau. Mulai dari Hajar Aswad dengan nanti kita melakukan istighfar. Nanti dijelaskan. Jadi itu syaratnya. Yang pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan besar, kemudian mulai tawaf dari arah Hajar Aswad, kemudian harus 7 keliling, kemudian harus di dalam masjid. Bagaimana caranya? Yang pertama, dalam keadaan suci kita mulai tawaf. Ketika sudah datang ke sini, ya kalau ibu bapak nanti masuk ke sini, talbiyah saja. Ya, coba kita talbiyah bersama-sama. Ikuti ya Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Silakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu banyak talbiyah. Kemudian sudah talbiyah, sudah sholawat, kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka kita mulailah dari arah Hajar Aswad, kita mulai tawaf. Mulai tawaf dengan melakukan istilam. Ya, jadi tangannya dikeataskan, kita diarahkan tangan kita yang dipakai istilam itu ke arah Hajar Aswad, kemudian dikecuk. Ya, dikecuk dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdekatan searah dengan Hajar Aswad, kemudian kita melakukan istilam dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung mengelilingi Ka'bah, ya, mengelilingi Ka'bah. Doanya hukumnya sunat. Jadi ibu bapak yang tidak bisa, ya jangan jadi pikiran, nanti dibimbing oleh pembimbing atau mutawib. Ya, kalau bisa kita baca, kalau tidak mah tidak apa-apa, mengikuti saja. Daripada nanti ibu dan bapak melihat buku kemudian ditajong gitu ya. Jadi harus dijaga keselamatan. Dari sekarang minimal kenal ya, minimal kenal dengan doa ya, maka buku-buku yang sudah dibagikan ke ibu dan bapak dibaca. Nah, nanti ibu di dalam tawaf setelah kita Bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa putaran yang pertama kita mengikuti pembimbing saja, kalau tidak bisa syukur-syukur ibu bapak sudah bisa. Nah, nanti di posisi sini Bu, di posisi sini ya disebut rukun yamani. Di sini bacaannya khusus. Coba bareng-bareng Bu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sambil tangannya tetap istilam tapi tidak dikecuk. Itu bedanya. Itu yang dicik. Iya. Ya sampai ini selesai nih. Pas sampai rukun yamani selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Terus ya sampai selesai mendekat ke Hajar Aswad. Jadi pas rukun yamani yang khusus Robbana atina.
Jadi ibu bapak kan sudah biasa membaca doa itu ya. Nah, tinggal tambahan ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Nah, sudah berarti satu putaran. Ya, baca istighfar itu pada putaran pertama atau sadayana? Setiap putaran. Nah, bagus Bu, bagus Nenek bertanya. Jadi setiap putaran ketika kita berada di rukun yamani, ya, antara rukun yamani dengan Hajar Aswad, doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Yang ditambahkan tadi ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Maka udah satu putaran kita. Mulai lagi Bismillah ya Allahu Akbar cukup. Jadi Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, iya. Tapi hati-hati badan, karena Hajar Aswad berada di bibir kita, badan begitu. Jangan nantinya keseret orang dari belakang. Ya, jadi badan mah tetap aja ke depan untuk jalan. Yang diistilahkan adalah tangan Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Kemudian mutar lagi, ya. Mutar lagi, berarti putaran yang kedua pas rukun yamani antara rukun yamani dengan Hajar Aswad kita mengucapkan Robbana yang tadi. Sudah sampai 7 putaran. Selesai tawaf, kemudian melaksanakan sholat sunat ba'da tawaf 2 rakaat. Ya, iya di sini. Di sini. Ya, nanti bisa menghadap ke Mutajah. Atau dekat makom Ibrahim, di belakang makom Ibrahim. Hadirin yang kami hormati, ibu-ibu para jamaah umroh Reva Naila sama wisata mandiri CK Kota Bandung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun yang ketiga adalah apa ibu bapak? Sa'i. Rukun yang pertama tadi sudah ihram. Rukun yang kedua kita sudah selesai tawaf. Nah, ibu-ibu di dalam tawaf tadi hati-hati. Ya, kalau ibu-ibu karena sudah kangen, sudah nggak kuat melihat Ka'bah, ingin megang sebelum selesai tawaf, itu jangan macam-macam ya ibu bapak ya. Kita harus nurut ya. Jadi babeh nanti kalau sudah selesai jangan langsung megang kalau belum selesai udah megang Ka'bah, udah nyium Ka'bah. Apalagi ini sekarang musim pandemi, mungkin kita tidak mungkin ya untuk memegang Ka'bah. Itu tidak langsung ya, kalau tidak di musim pandemi kan pada nyium Ka'bah kemudian megang Ka'bah gitu ya. Kalau di musim pandemi kelihatannya udah ditutup ya, jadi tidak bisa. Jadi kita hanya tawaf dari jauh saja. Nah, sudah kita selesai melaksanakan tawaf, kemudian kita melaksanakan sholat sunat ba'da tawaf. Kemudian ibu dan bapak nanti boleh berdoa ya sesuai dengan keinginan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita menuju mas'ah atau tempat sa'i. Nah, tapi ibu dan bapak nanti di situ bisa istirahat dulu, tenang Pak ya. Bisa minum air zam-zam dulu sebelum kita melaksanakan sa'i. Nah, di buku panduan ibu bapak sudah dikasih bagaimana doa ketika meminum air zam-zam. Biar maka saya nanya. Nah, kita meminum air zam-zam. Bagaimana etika meminum zam-zam? Ya etikanya sambil duduk. Ya, la tasrob iman. Kita sambil duduk. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan duduk, darurat kita sambil berdiri tidak masalah. Ya kalau dalam keadaan padat. Nah, kalau ada untuk duduk ya kita lebih baik duduk karena memang itu sunnahnya. Bagaimana doanya Ibu? Allahumma inni as'aluka. Nah, bareng Ibu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu bisa dilakukan ketika ibu dan bapak setiap meminum air zam-zam. Air zam-zam itu air yang sangat steril dari segi kesehatan. Ya, banyak yang mengatakan bahwa air zam-zam itu adalah air obat. Maka di dalam doanya tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Nah,
setelah kita beristirahat sebentar, kemudian ibu dan bapak sudah minum air zam-zam, kemudian menuju sa'i. Jadi sa'i itu rukun yang berapa ibu bapak? Yang keempat. Tiga. Rukun yang ketiga. Rukun yang pertama tadi apa bu? Ihram, yang di dalamnya niat. Kemudian tawaf. Tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengetahui tentang syarat tawaf. Yang ketiga kita akan melakukan rukun yang ketiga adalah sa'i. Apa itu sa'i ibu dan bapak? Coba nanti dapat hadiah nih. Dan dari sopak Berjalannya kecil, Nah. lari kecil dari Safa ke Marwah. Ya, sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ya, ke Bukit Marwah. Syaratnya ibu dan bapak kan tadi tawaf ada syaratnya. Kemudian tadi ketika ngambil niat ada syaratnya. Syarat yang pertama dalam sa'i itu yang pertama adalah harus diawali atau dimulai dari Bukit Safa. Ibu dan bapak nanti akan naik sedikit. Namanya bukit kan naik dikit ya. Kalau di lantai paling bawah tidak naik, tapi lurus. Kita naik ke Bukit Safa. Ya, kemudian kita sebelum turun ke Bukit Marwah kita menghadap dulu ke Ka'bah. Kemudian nanti doanya dibimbing oleh pembimbing. Kemudian mulai dari Bukit Safa. Syarat yang kedua adalah harus 7 bukan putaran, 7 balik ya, 7 balik antara Safa dan Marwah. Ya. Nah, jadi itu ya Bu ya, syaratnya yang pertama dimulai dari Bukit Safa. Yang kedua adalah harus 7 balik. 7 balikan gitu ya. Nah, coba hitung kita mulai dari Bukit Safa. Safa Marwah 1. Dari Marwah balik lagi ke Safa 2. Dari Safa ke Marwah 3. Dari Marwah balik lagi ke Safa 4. Safa Marwah 5. Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Berarti kalau kita mulai dari Bukit Safa, maka berakhir yang ke-7 itu di Bukit Marwah. Ya, 7. Ya, jadi bukan 7 putaran dari Safa ke Marwah 7 keliling, bukan, tapi antara Safa ke Marwah. Ya, waktu itu kan 2 Bu ya. 1 dari Safa ke Marwah 1. Balik lagi dari Marwah ke Safa 2. Berarti kalau 7 balik dari mulai Bukit Safa kita akan berhenti di Bukit Marwah. Sudah selesai Ibu di situ berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai dari sa'i. Rukun yang keempat adalah tahallul. Apa itu tahallul Pak Nana? Nah, memotong rambut. Ya, motong rambut sakedik lah. Nangke sunahna babe di gudulan. Nah, di gudulan boleh, tidak juga tidak masalah. Ya. Nah, ini Ibu Bapak. Syaratnya sudah. Syarat tahallul dia harus tahu syaratnya. Syarat tahallul yang pertama sudah selesai sa'i. Sebagaimana tadi sa'i harus selesai dulu tawaf. Sudah selesai sa'i. Kemudian memotong rambut. Ini hati-hati jangan asal potong. Ya, bagi suami istri nanti istrinya akan dipotong rambutnya oleh suami karena tidak aurat ya. Jangan sampai kita dipotong oleh laki-laki selain suami. Ya, jadi perempuan sama perempuan lagi nanti boleh suami istri dari suami ke istrinya, tapi syaratnya yang memotongnya sudah duluan tahallul. Itu be, tos etaman tos be, selesai umroh kita. Nah, jalan-jalan ya. Nah, jadi umroh itu ada umroh yang wajib, ada umroh yang sunnah. Bu, yang wajib itu kewajiban kita secara individu seumur hidup 1 kali. Makanya subhanallah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan Ibu Bapak semuanya sudah siap-siap untuk berangkat umroh. Ya, insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan dilakukannya bebas kalau umroh bebas. Nah, ya biasa. Nah, itu 1 kali umroh sudah selesai. Berarti yang rukun atau yang wajib kita sudah. Hari esoknya bisa umroh lagi bisa. Ya, bisa.
tapi informasi di musim pandemi kita punya kesempatan umrohnya hanya 1 kali. Ya, tapi mudah-mudahan Ibu ya, kita kan selalu berharap setiap kebijakan nanti berbeda-beda ya, karena Allah sudah mengatur waktu. Siapa tahu pas kita berangkat sudah bebas dari COVID, maka ibadah umroh kita sudah dibebaskan untuk ibadah, termasuk umroh biasanya dari travel itu adalah 2 kali. Adapun 3 kali bisa, karena di Mekah itu kita 4 hari. Ya, jadi bisa 3 kali umroh. Yang pertama adalah yang wajib, yang kedua yang sunnah. Karena yang sunnah itu bisa dilakukan yang sunnah untuk atas nama diri sendiri atau untuk orang lain, seperti kita membadalkan umroh untuk orang tua kita. Nah gitu ya, jadi kita umroh untuk membadalkan itu di yang hukumnya sunnah. Kalau untuk orang yang udah wafat kemana? Gimana Nek? Ya udah wafat bisa ada gimana? Ya, yang dibadalkan itu yang sudah tidak ada, yang sudah tidak mampu, sudah tidak ada gitu ya. Seperti gini, seperti nenek bade ngabadalkeun sepuh gitu ya, ngaumrohkeun sepuhnya tiasa di luar umroh yang wajib. Karena kita harus umroh dulu. Tidak bisa kita membadalkan mengumrohkan orang lain kalau kita sendiri belum melaksanakan kewajiban umroh. Informasi kebahagiaan bagi kita, alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu. Ya, jadi kalau kita kedatangan tamu harus dimuliakan, dihormati. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab Arba'in Nawawi, ya di hadis ke-15, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu dari Bank Sinar Mas Syariah, dan insya Allah Travel Naila Safaah Wisata Mandiri Kota Bandung alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Bank Sinar Mas Syariah wilayah Bandung ya, tentang membantu pembiayaan kursi haji Ibu Bapak. Alhamdulillah. Sebagaimana Ibu Bapak perlu ketahui, informasi kemarin bahwa daftar tunggu haji bagi jamaah Indonesia ya yang harus kita sabar, insya Allah uang yang sudah dititipkan oleh kita kepada Kementerian Agama insya Allah jadi nilai ibadah ya. Dan masa tunggu sekarang informasi untuk wilayah Kota Bandung itu 22 tahun. Kemudian kemarin 2 tahun di masa pandemi kita tidak bisa berangkat, berarti harus sabar sampai 24 tahun kalau daftar saat ini. Itu yang sudah punya porsi, apalagi yang belum punya porsi ya, mudah-mudahan kalau kita sudah punya porsi, insya Allah kita minimal sudah punya tiket lah, sudah punya daftar panggilan, tinggal menunggu waktu ya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada saat ini kita kedatangan tamu yang akan bersilaturahmi karena kita Travel Naila Safaah Wisata Mandiri Kota Bandung sudah bekerja sama dengan mereka Bank Sinar Mas Syariah. Insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana sistem pembiayaan porsi haji ya. Jadi kalau kita sudah punya porsi, insya Allah kita aman Pak untuk berangkat. Kan kadang-kadang ada bagian ya, ada kadang-kadang yang harus menunggu 24 tahun, ternyata 10 tahun sudah ada jalan untuk berangkat ke Tanah Suci dan sebagainya. Baik, kalau begitu marilah kita simak bersama ya bagaimana sistem pembiayaan porsi haji bekerja sama dengan Bank Sinar Mas Syariah. Insya Allah di sini ada tiga karyawan Bank Sinar Mas Syariah, dan insya Allah yang akan menjelaskan tentang bagaimana tentang porsi haji. Nanti Ibu Bapak bisa bertanya ya di luar waktu. Karena waktunya sangat terbatas, ini kita sampai duhur ya. Insya Allah hal ini akan disampaikan oleh Bapak Saidodi, marketing haji di Bank Syariah, di Bank Sinar Mas Syariah ya. Mohon maaf, kita akan simak bersama. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Saidodi dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada PT Naira Travel selaku tuan rumah yang sudah memberikan waktunya dan tempatnya untuk kami dari Bangsa Masanya untuk menjelaskan mengenai program pembiayaan ibadah haji. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan niat dan Bapak Ibu untuk bisa berangkat ke tanah suci bisa terkabul ya Bu ya. Amin ya Allah. Langsung saja untuk ke produk penjelasan untuk pembiayaan ibadah haji ini. Alhamdulillah Bank Syariah Syariah sudah bisa memberikan jalan untuk calon ibadah haji yang sudah memiliki niat baik untuk segera daftar porsi haji ya Bu ya. Jadi untuk pembiayaan haji ini kita biayai yang sebesar 25 juta untuk yang ke Kementerian Agama. Jadi di sini nanti jamaah yang ikut program ini itu sudah didaftarkan terlebih dahulu ke Kementerian Agama dan sudah memiliki porsi haji ya Bu ya, ya Pak ya, sudah memiliki porsi haji. Jadi kita rubah teknisnya, mungkin yang dulu yang Bapak Ibu tahu untuk pendaftaran haji calon jamaah kan harus membuka rekening dulu di Bank Syariah ya Bu ya, sampai terkumpul saldo sebesar 25 juta baru bisa ke Kementerian Agama. Untuk mengumpulkan dana sebesar 25 juta itu kan mungkin setiap orang berbeda-beda ya Pak ya Bu. Mungkin bisa dalam jangka 10 tahun bisa terkumpul atau bahkan bisa sampai puluhan tahun baru terkumpul. Nah, untuk melihat saat ini masa tunggu keberangkatan ibadah haji khususnya di Kabupaten dan Kota Bandung itu kurang lebih 20 tahun kurang lebih ya Bu ya. Tapi itu baru perkiraan ya Bu ya. Jadi kalau itu sistemnya seperti dulu, nabung dulu sampai terkumpul 25 juta, dikhawatirkan antriannya akan lebih lama lagi gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya program pembiayaan ibadah haji Sinar Mas Syariah yang bekerjasama dengan Sinar Mas Syariah Multi Finance bisa menjembatani calon jamaah yang ingin daftar porsi haji segera. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu hanya cukup melampirkan persyaratan KTP, kartu keluarga, kemudian akta nikah bagi yang sudah berkeluarga, dan juga biaya administrasi ya Bu ya. Untuk biaya administrasi kita ada beberapa pilihan untuk yang sesuai tenor yang Bapak Ibu ambil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ambil yang tenor yang 1 tahun, untuk biaya administrasi itu 750.000. Kemudian untuk tenor yang 2 dan 3 tahun biaya administrasinya 900.000. Kemudian 4 dan 5 tahun itu 1.200.000. Nah, jadi nanti begitu Ibu dan Bapak sudah daftar haji dan sudah memiliki porsi haji dari Kementerian Agama, nanti Bapak Ibu tinggal menentukan untuk masa tenor menabungnya mau yang berapa lama, bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Atau mau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki tabungan, baik itu tabungan haji atau tabungan biasa, itu bisa dimasukkan untuk DP dana pribadi jamaah di sini disebutnya Bu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ada tabungan anggaplah 10 juta misalkan ya Bu ya. Nah 10 juta itu bisa dimasukkan untuk dana pribadi jamaah Ibu. Jadi nanti pembiayaan yang dari Sinar Mas Syariahnya itu disesuaikan dengan DP yang masuk. Kalau 10 juta berarti dari Sinar Mas Syariahnya mungkin 15 juta nanti dibiayainya. Otomatis untuk angsurannya pun nanti lebih kecil kalau Bapak Ibu pakai DP. Betul. Contohlah di sini anggap yang 10 juta yang paling bawah ya Bu ya, dana pribadi jamaah 10 juta itu Ibu ambil yang 5 tahun itu hanya angsurannya 406.000 per bulannya. Dan alhamdulillah untuk di Sinar Mas Syariah ini untuk khususnya untuk pembiayaan haji dalam akad, proses akad juga insya Allah sudah sesuai dengan syariat ya Bu ya. Dan untuk hitungan ujrohnya pun nanti bila mana Bapak Ibu ada pelunasan di pertengahan jalan ya Bu ya, ada rezeki di pertengahan jalan mau dilunaskan, itu ujrohnya dihilangkan Ibu, itu bisa dihapus, alhamdulillah bisa dihapus gitu. Jadi tidak begitu memberatkan ke jamaah. Contoh misalkan Ibu ambilnya 5 tahun,
dengan angsuran yang tanpa DP ya, angsurannya 677.000 misalnya. Kalau di pertengahan jalan Ibu ada rencana pelunasan, itu kita hitung dari pokok pembiayaannya itu yang 25 juta. Pokok 25 juta dikurangi angsuran yang Bapak Ibu sudah masukkan ke Sinarmas. Misalkan anggap sudah 10 juta. Nanti 25 juta dikurangi 10 juta, sisanya 15 juta lagi pokoknya ya. Nah itu yang Ibu Bapak bayar kami gitu. Jadi ujungnya nggak kita hitung. Paling pun nanti ada hitungan untuk penalti, karena itu penalti kan ibaratnya Ibu pelunasan di luar akad itu ya, yang sudah disepakati di awal 5 tahun, tapi Ibu dalam jangka waktu setahun sudah dilunaskan gitu. Jadi itu ada penalti kurang lebih 1 kali angsuran penaltinya. Hanya itu saja. Mungkin kalau misalkan bisa Ibu bandingkan dengan produk pembiayaan haji di luar yang Bapak Ibu tahu, mungkin itu kan biasanya dihitung flat ya Bu ya. Kalau Ibu ngambil 5 tahun, dalam jangka waktu setahun Ibu ada pelunasan, itu tetap dihitung 5 tahun itu bunganya, ujrohnya. Tapi di Sinarmas Syariah insya Allah kita bisa bantu dengan adanya niat baik dari Bapak Ibu untuk daftar haji, ya kita melihatnya ini untuk ibadah ya Bu ya. Insya Allah sih jadi berkah gitu untuk Sinarmas Syariahnya sendiri gitu. Kemudian untuk proses pendaftaran awal Ibu ya, untuk persyaratan masuk, kemudian seperti tadi yang saya bilang KTP, KK dan admin masuk, itu kurang lebih 2 sampai 3 hari dari proses akad sudah bisa ke Depal, sudah bisa ke Kementerian Agama gitu. Jadi nanti kita sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu mau hari apa, jam berapa, nanti insya Allah kita dampingi sampai dengan Ibu dapat porsi haji gitu. Setelah itu nanti Ibu tinggal menabung ke bank Sinarmas Syariah seperti itu. Jadi insya Allah Ibu sambil nunggu berangkat Ibu ya, karena haji ini memang satunya lama, sambil menunggu berangkat jadi hitung-hitung sambil menabung gitu. Jadi Ibu sudah dapat porsi haji, tinggal nunggu berangkat sambil nabung seperti itu mungkin Bapak Ibu. Punya porsi ya. Sudah punya porsi haji, iya, sudah porsi haji. Jadi insya Allah sudah tercatat resmi di Kementerian Agama Ibu sebagai calon jemaah haji gitu. Ya mungkin sampai di sini barangkali ada Bapak Ibu yang kurang jelas seperti yang Ibu tanyakan, silakan. Mungkin bisa ditanyakan mungkin nanti barangkali setelah acara ini ya Bu ya. Untuk lebih untuk selanjutnya mungkin barangkali sudah cukup paham, saya kembalikan lagi kepada Bu Haji untuk melanjutkan acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya mereka pertanyaan nanti. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, para calon Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari pihak Bank Sinarmas Syariah. Alhamdulillah, acara kajian manasik pada hari ini di Rabu 1, alhamdulillah kita sudah selesai, baru membahas tentang rukun umroh ya, sampai tahalul tadi. Insya Allah nanti praktek kajian tentang umroh nanti akan dilakukan di Rabu keempat ya Ibu Bapak. Sekarang alhamdulillah kita sudah menerima informasi dari pihak Bank Sinarmas Syariah tentang pembiayaan porsi haji. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur-syukur berkah kalau ibu-ibu sudah punya porsi haji dan juga tinggal menunggu waktu berangkat ibadah haji ya, atas kebijakan pemerintah baik dari Arab Saudi maupun di Indonesia. Dan juga yang belum punya porsi haji, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya, nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sistem pembiayaan porsi haji syariah. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dodi. Insya Allah kita akan melakukan kerjasama lanjutan, bukan hanya untuk pembiayaan ibadah haji, tapi insya Allah untuk pembiayaan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, barangkali acara kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu ya. Sampai saatnya kita mendapatkan detail haji ibadah umroh yang mabrur maupun mabruroh, atau ibadah haji yang mabrur maupun mabruroh. Nah, hadirin yang kami hormati, barangkali itu saja, terima kasih. Yang terakhir kita bersama-sama talbiyah ya.
bersama-sama saya ikuti ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda Innal wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berangkat ke tanah suci-Mu, untuk memenuhi panggilan-Mu melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Ya Allah, berkahi kami semua, berikanlah kepada kami kesehatan, kemampuan, baik fisik, ilmu pengetahuan maupun kesehatan atas kekuasaan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, lindungi kami dari ujian-ujian saat ini. Semoga Allah memudahkan keberangkatan kami dan segera menghilangkan dari ujian yang besar ini yang namanya COVID-19. Allahumma rfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina khassa wa min buldanil muslimina 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.